Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Rohmah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya lagi dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal, perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. Penyebab kemiskinan banyak dihubungkan dengan yang pertama, penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan. Kemudian penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Kemudian penyebab subbudaya atau subkultural, yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya. Kemudian penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang pemerintah dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain-lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan. Kemudian penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Untuk menghilangkan kemiskinan, ada beberapa tanggapan utama terhadap kemiskinan. Yang pertama, bantuan kemiskinan atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia salah satunya berbentuk BLT. Kemudian bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain. Kemudian persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Persiapan bagi yang lemah juga dapat berupa pemberian pelatihan sehingga nanti yang bersangkutan dapat membuka usaha secara mandiri. Terdapat beberapa jenis-jenis kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Pertama, kemiskinan subjektif. Kemiskinan ini terjadi sebab seseorang itu mempunyai atau memiliki dasar pemikiran sendiri yang beranggapan bahwa kebutuhannya itu belum dapat terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Contoh dari kemiskinan subjektif, pengemis musiman yang terdapat di kota-kota besar. Yang kedua, kemiskinan absolut.
Kemiskinan absolut ialah suatu bentuk kemiskinan yang mana individu atau keluarga mempunyai penghasilan yang di bawah standar minimum atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatan orang tersebut tidak dapat atau tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti misalnya papan, pendidikan, pangan, kesehatan, dan sandang. Contoh kemiskinan absolut, sebuah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ialah suatu bentuk kemiskinan karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata atau juga menyentuh lapisan masyarakat. Dengan adanya pengaruh kebijakan tersebut bisa atau dapat menimbulkan ketimpangan penghasilan serta standar kesejahteraan. Contoh kemiskinan relatif, lapangan pekerjaan yang sedikit sehingga pengangguran semakin banyak. Yang keempat, kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah ialah kemiskinan yang terjadi sebab faktor alam sekitarnya yang langka akan sumber daya alam, sehingga membuat masyarakat setempat mempunyai tingkat produktivitas yang rendah. Contohnya, masyarakat yang hidup di benua Afrika yang mempunyai tanah kering dan tandus. Yang kelima, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini jenis kemiskinan yang terjadi sebab terdapat struktur sosial yang tidak mampu untuk dapat menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki. Contoh kemiskinan struktural, masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari berdirinya Freeport. Yang keenam, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini jenis kemiskinan yang terjadi sebab akibat dari sikap atau kebiasaan masyarakat dengan budaya santai dan juga tidak ada keinginan untuk memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Contoh kemiskinan kultural, suku Baduy yang teguh dengan pendiriannya untuk tetap mempertahankan adat istiadat serta menolak kemajuan zaman. Kemudian faktor penyebab kemiskinan. Setelah memahami apa itu kemiskinan serta jenis-jenis kemiskinan, maka untuk dapat lebih lengkapnya perlu juga kita mengetahui tentang faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, angka pengangguran tinggi. Keterbatasan lapangan pekerjaan itu bisa atau dapat mengakibatkan angka pengangguran menjadi tinggi. Sehingga kemudian banyak pengangguran tersebut, maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Meningkatkan tingkat pengangguran tersebut juga menimbulkan masalah lain seperti pengemis, tindak kejahatan, serta lain sebagainya. Kemudian pertumbuhan penduduk. Angka kelahiran yang semakin tinggi juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan sebab dapat meningkatkan laju pertumbuhan penduduk itu menjadi besar. Apabila pertumbuhan penduduk itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal itu juga mengakibatkan angka kemiskinan yang semakin meningkat. Kemudian bencana alam. Faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat dicegah ialah bencana alam. Bencana alam seperti misalnya tanah longsor, tsunami, banjir, serta lain sebagainya. Itu dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur serta psikologis. Peristiwa bencana alam besar ini dapat membuat masyarakat mengalami kemiskinan sebab kehilangan harta bendanya. Kemudian faktor malas bekerja. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa penyakit malas bekerja itu yang menjangkiti seseorang dapat menghambat dirinya untuk maju serta hidup di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut karena banyak yang beranggapan bahwa nasib serta takdir hidup dalam kemiskinan ialah jalan hidup sehingga membuat mereka acuh tak acuh serta tidak semangat untuk bekerja. Kemudian beban keluarga. Banyaknya anggota keluarga yang tidak diimbangi dengan adanya peningkatan dari pendapatan yang didapatkan itu bisa menimbulkan kemiskinan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan sebab dengan banyaknya anggota keluarga maka semakin meningkat pula tuntutan dan juga beban hidup yang harus dipenuhi. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah. Salah satu dari faktor penyebab kemiskinan ialah tingkat pendidikan yang rendah itu cenderung tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta wawasan yang tidak memadai. Sehingga pada akhirnya mereka yang memiliki pendidikan tinggi itu tidak mampu untuk bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja. Hal tersebut kemudian membuat angka kemiskinan serta pengangguran semakin bertambah. Kemudian distribusi yang tidak merata. Faktor penyebab kemiskinan yang terakhir ialah distribusi yang tidak merata.
Ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya yang dimiliki itu bisa atau dapat menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Biasanya masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas serta memiliki kualitas yang rendah berada di bawah garis kemiskinan. Adapun dampak kemiskinan. Dampak kemiskinan berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan juga tingkat minimum yang menjadi dasar standar hidup masyarakat suatu negara. Kemiskinan ini telah menjadi masalah global, yang mana tiap-tiap negara mempunyai anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak kemiskinan ini dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Yang pertama, angka kematian yang tinggi. Salah satu dampak kemiskinan ialah angka kematian yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat di bawah kemiskinan itu biasanya tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan kesehatan yang memadai, sehingga hal tersebut akan menyebabkan tingginya kematian pada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian, kriminalitas meningkat. Kemiskinan seringkali dihubungkan dengan tindak kriminalitas. Tingkat kriminalitas yang meningkat itu menjadi salah satu dampak kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang kurang mampu lebih cenderung untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup, termasuk juga melakukan tindak kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas yang sering terjadi ialah pencurian, penipuan, perampokan, begal, pembunuhan, serta lain sebagainya. Kemudian, akses pendidikan tertutup. Dampak kemiskinan selanjutnya ialah sulitnya mengakses pendidikan. Hal ini sebab biaya pendidikan yang tidak murah sehingga membuat masyarakat miskin kesulitan untuk mengakses dunia pendidikan, sehingga masyarakat miskin menjadi kesulitan serta tidak bisa bersaing yang mengakibatkan mereka tidak dapat atau tidak bisa bangkit dari keterpurukannya yang dialaminya. Pengangguran yang semakin banyak. Banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses ke dunia pendidikan itu akan sulit untuk bersaing di dunia kerja, sehingga dampak dari kemiskinan yang satu ini dapat atau bisa menyebabkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Cukup sekian pemaparan tentang masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.